Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022. Keturunan. Kutipan Injil diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 16. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sobat Katolikana, di dalam adat suku Jawa, untuk mencari pasangan hidup memerlukan beberapa kriteria selain adanya bebet, bobot, tetapi juga adanya bibit. Bibit berarti mempertimbangkan sang calon menantu berdasarkan garis keturunan. Makna dari bibit adalah mengetahui asal-usul atau garis keturunan dari calon menantu. Bukan berarti bahwa seorang calon menantu harus berdarah biru, tetapi bermakna bahwa orang tersebut harus jelas latar belakangnya, harus jelas dari mana ia berasal, dengan cara apa, dan oleh siapa ia dididik, bagaimana situasi lingkungan keluarganya, bahkan harus tahu riwayat keluarga sang calon menantu tersebut. Begitu pentingnya bibit ini, karena akan berpengaruh kepada watak atau karakter yang berpotensi diturunkan dalam keluarga, sehingga watak seorang calon menantu dapat dilihat secara kurang lebih dari watak orang tua yang membesarkannya. Dengan kata lain, bahwa sang calon harus jelas secara silsilah, sehingga dengan riwayat silsilah keturunannya bisa dipertimbangkan sang calon menantu itu sang calon menantu idaman atau bukan. Di beberapa kesempatan ternyata silsilah juga mempengaruhi penghormatan dan cara memandang kita terhadap sesama. Misalnya kita cenderung akan memberikan penghormatan lebih kepada orang-orang yang berasal dari keturunan raja, yang berasal dari keturunan presiden, atau keturunan dari orang-orang penting di dalam masyarakat. Mereka yang berasal dari keturunan orang-orang penting dalam masyarakat akan mendapat perlakuan yang berbeda dengan orang yang berasal dari keturunan rakyat biasa. Sehingga keturunan dalam hidup bermasyarakat masih dipandang sangat penting. Sobat Katolikana, Injil pada hari ini begitu indah, mau menyatakan bahwa Allah turut serta dalam sejarah manusia. Bukan saja mengambil rupa seorang hamba, yakni manusia ciptaannya, namun juga ikut dalam garis sejarah keturunan manusia. Nama dan sejarah menjadi pokok penting dalam karya Allah dan mengandung makna yang mendalam bagi umat Yahudi. Sehingga sang penginjil Santo Matius memulai silsilah Yesus dengan kalimat pembuka. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham adalah leluhur termasyhur dalam sejarah umat beriman yang menerima perjanjian rahmat. Daud, meskipun memiliki catatan negatif, dianggap sebagai raja yang ideal. Dan melalui garis keturunannya akan lahirlah harapan Israel dalam diri sang Mesias, sang pembebas. Adapun pembuangan ke Babel adalah pengalaman Mahapahit, namun sekaligus menjadi penanda dan juga realitas pembaharuan hidup yang hadir melalui air mata dan pertobatan. Jadi, ada karya Allah bagi hidup umat melalui perjanjian rahmat, pengharapan, dan pembaruan hidup. Semua ini terpola dan teralah kepada Kristus dalam rangkaian sejarah keselamatan.
Dalam silsilah yang diceritakan dalam Injil hari ini, hendak menegaskan karya keselamatan bagi semua orang. Dari silsilah Yesus, terdapat kisah Rut, yakni perempuan dari bangsa asing. Tamar dan istri Uria Betseba memiliki masa lalu yang kelam, serta kisah Maria. Inilah istimewanya. Karya Tuhan yang bekerja di dalam sejarah manusia yang menggunakan dan mengatasi kelemahan manusia itu sendiri. Sobat Katolikana, pesan Injil Matius pada hari ini bukan sekedar berbicara mengenai silsilah, namun memberikan pesan yang memberikan kelegaan, yakni Allah tidak memandang diri kita siapa, tidak pula melihat dari keturunan bangsa apa, bahkan juga tidak membedakan antara kita berdosa atau tidak. Sehingga tujuan kedatangan Yesus datang untuk semua orang. Misinya adalah keselamatan bagi semua bangsa, bukan hanya keturunan Israel. Terlebih dari itu bahwa keselamatannya melampaui perbedaan dan sekat-sekat yang ada. Ia datang tidak saja untuk orang-orang benar, tetapi juga untuk kita, orang-orang berdosa. Keselamatan yang Yesus berikan dan yang ditawarkan kepada kita sesungguhnya melampaui semua generasi, melampaui suku, bahkan kelemahan dan kedosaan kita, umat manusia. Sobat Katolikana, pertanyaan untuk kita renungkan, apakah kita sudah mempersiapkan hati kita untuk menyambut datangnya Sang Penebus Yesus Kristus itu? Marilah berdoa. Ya Yesus andalan, aku bersyukur karena Engkau mau bertindak dalam sejarah kehidupanku. Antarkanlah hatiku jauh ke dalam hati-Mu. Tenggelamkanlah aku di dasar samudra kasih-Mu, sehingga hamba-Mu ini dimampukan dan dipantaskan menyambut-Mu. Sebab hanya Engkaulah Raja yang mulia dan kekal untuk selama-lamanya. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.